Cek apakah suara saya sudah terdengar. Presentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Chandra Purnamwibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai filsafat Yudaisme yang merupakan penugasan dari dosen Dr. Heri Santoso atas mata kuliah pengantar filsafat. Akan saya mulai saat ini juga. Definisi terkait mengenai Yudaisme. Yudaisme adalah agama orang Yahudi. Pengertian kedua, Yudaisme adalah agama orang Yahudi. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai sistem keyakinan dan doktrin Yahudi. Bisa dikatakan sebagai ritus dan adat yang diperkenalkan dalam literatur suci, dibangun di bawah sebuah agama dunia yang mempengaruhi berbagai bangsa dan keyakinan. Sekarang istilah Judaism atau Yudaisme telah dipakai untuk seluruh orang Yahudi. Sejarah perkembangan Yudaisme. Periodisasi. Yudaisme dibagi menjadi 6. Asal mula, abad kuno, pra-abad 12, penindasan, penjarahan, dan abad modern. Asal mula Yudaisme. Asal mula Yudaisme pra-abad 6 sebelum Masehi adalah diawali dalam literatur Tanakh. Tanakh adalah semacam kumpulan kitab-kitab suci yang terdiri secara ada yang tertulis dan ada yang tulisan. Yang tertulis ada Torah, kemudian ada Ketubim, dan ada Nebiim. Kemudian yang secara lisan itu disebut sebagai Talmud. Nanti dalam kitab suci tersebut bagi orang Yahudi itu dalam sejarahnya Yahudi diawali di Abraham sebagai sosok yang pertama kali membuktikan eksistensi Tuhan. Kemudian Tuhan menjanjikan kepada Abraham atas hak tanah Kanaan yang tanahnya akan diwariskan ke putra Abraham yang bernama Ishak. Karena keturunan Ishak pada beberapa tahun berikutnya itu mendapatkan penindasan dan diperbudak di tanah Mesir. Kemudian Tuhan mengutus Moses atau Musa untuk melakukan pembebasan perbudakan di tanah Mesir dan kembali ke tanah Kanaan yang dijanjikan. Tetapi di tengah perjalanan Moses dan Bani Israel dan kaum-kaumnya itu di daerah Tursina menerima Torah sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Tuhan dan perintah-perintahnya untuk membimbing umat Yahudi di zaman-zaman berikutnya. Kemudian di saat itu pula juga Moses dan kaum Yahudi mendirikan kemah suci di daerah Silo. Akan tetapi pasca kematian Moses beberapa tahun berikutnya, ketakwaan orang-orang Yahudi itu sangat menurun dan menjadi semacam degradasi ketakwaan. Sehingga Tuhan mengizinkan tanah Kanaan dikuasai oleh bangsa Filistin. Yang sebenarnya itu menjadi hak bagi bangsa Yahudi. Nah, pada abad kuno sekitar abad 6 sebelum Masehi hingga periode 2 Masehi, karena direbutnya tanah Kanaan atau tanah Israel oleh bangsa Filistin, bangsa Yahudi yang terdiri dari beberapa suku mendirikan suatu kesatuan kerajaan Israel yang berraja pertama itu Raja Saul, raja kedua Raja Daud, kemudian raja ketiga Raja Salomo, dan setelah itu diteruskan oleh keturunan-keturunannya. Tapi pasca kematian Raja Salomo, bangsa Yahudi dibagi menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel yang ada di utara dan kerajaan Yehuda yang berada di Yerusalem. Nah, seiring berjalannya waktu, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda juga dikalahkan oleh kerajaan-kerajaan lain, sehingga pada akhirnya menjadikan Haikal pertama yang didirikan oleh Raja Salomo itu dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Sehingga pada saat itu bangsa Yahudi diusir dari tanah Kanaan, tanah Israel, dan akan tetapi beberapa saat kemudian bangsa Babylon yang saat itu menguasai tanah Yerusalem itu dikalahkan oleh kerajaan Persia. Dan pasca kekalahan Babylon tersebut, bangsa-bangsa Israel mulai kembali lagi ke tanah Kanaan dan menguasai daerah tersebut dan mendirikan Haikal kedua sebagai tempat suci ibadah-ibadah mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, bangsa Yahudi, agama Yahudi mulai tersebar di seluruh antero hingga di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Nah, pada saat itu muncul semacam konflik-konflik karena kekuasaan orang Romawi yang cukup memiliki perbedaan dalam keyakinan di dalam konsep negaranya, menciptakan konflik dan
menciptakan pemberontakan pertama oleh bangsa Yahudi pada abad 63 Masehi hingga 73 Masehi. Akan tetapi mereka mengalami kekalahan sehingga tanah Filistin, tanah Israel, tanah Kanan itu dikuasai oleh Romawi, dan pada era kekaisaran Hadrian dari Romawi, Hadrian itu mendirikan berhala-berhala di daerah tanah suci tersebut dan melarang ritual-ritual Judaisme dan menghancurkan Haikal kedua yang telah didirikan. Nah, karena semacam kesewenang-wenangan ini, umat-umat Judaisme mulai melakukan perang lagi kepada Romawi yang disebut perang Bar Kokhba pada tahun 123 hingga 136 Masehi, dan berakhir dengan diresmikannya Yahudi sebagai agama hingga abad ke-4 Masehi. Di pada abad 4 Masehi terjadilah Gnostisme, di mana aliran-aliran itu mulai muncul, dan hingga pada puncak yang menguasai aliran di zaman tersebut adalah gereja perdana Kristen yang menciptakan diaspora Yahudi. Kenapa seperti itu? Karena akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, pada abad 4 hingga 17 Masehi, pasca hancurnya Haikal kedua, ibadah yang dilakukan sebelumnya hanya bersekitar di Haikal, di tempat ibadahnya mereka, sekarang mulai dilakukan di secara komunitas-komunitas Yahudi. Dan Rabi yang awalnya menjadi seorang tokoh suci sekarang hanya menjadi semacam ketua komunitas dan terlembagakan, sehingga mereka agak sedikit turun ke kesusiannya mereka secara formal saja, tentu saja. Dan pada tahun yang sama juga muncul aliran-aliran di mana pengakuan ada yang mengakui seluruh anak sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, dan ada sebagian yang hanya mengakui Torah, kemudian hanya ada sebagian yang mengakui Torah dan menolak hukum lisan, tetapi mereka menciptakan hukum lisan sendiri karena mereka anggap tidak lagi relevan. Kemudian ada yang mengakui Torah tetapi keluar dari Yahudi, itu biasanya di kaum Samiri. Nah, pada masa penganiayaan ini, pasca atau bahkan di tahun-tahun yang sama sekitar abad 17 Masehi dan hingga hampir abad modern, Yahudi memiliki perbedaan penerimaan, di mana saat itu juga masa klasik dikuasai oleh dua politik besar, di mana politik gereja dan Kesultanan Islam. Di bawah politik gereja, umat Yahudi di bawah kejayaan Kristiani itu beberapa dipaksa murtad dan keluar dari agama mereka, dan ada juga yang mungkin agak lebih ringan, itu mereka mengalami lokalisasi di mana umat Yahudi diberikan tempat-tempat khusus untuk mereka dan tidak boleh berkerumun dengan kalangan-kalangan selain Yahudi itu. Kemudian di bawah Kesultanan Islam ada mereka mendapatkan semacam penerimaan yang cukup baik karena mereka mendapatkan toleransi dan integrasi secara negara, diakui hak mereka sebagai warga negara, tapi mereka tetap mendapatkan kebijakan khusus seperti pajak yang berbeda, kemudian uh, kebijakan-kebijakan lain yang sekiranya cukup dibutuhkan pada era-era Kesultanan Islam tersebut. Nah, tetapi ada sebagian penderitaan yang terjadi, yaitu khususnya di bawah kekhalifahan Muwahhidin. Ketika kita transaksikan kata Muwahhidin di dalam bahasa Indonesia, itu berarti dengan agama yang satu, agama yang tunggal, sehingga mengakibatkan agama selain Islam ditolak di Kesultanan Islam di bawah Khalifah Muwahhidin tersebut, dan terutama umat-umat Yahudi mendapatkan persekusi. Konteks perbincangan kita kali ini. Kemudian perlahan pada abad 17 hingga 19 Masehi, di dalam internal Yahudi sendiri muncul masa Basidi sekitar tahun 1700-an hingga 1760-an, di mana dakwah Yahudi tidak lagi bersifat akademis, tidak lagi bersifat seperti kultus, tidak terlalu sakral. Mereka mulai melakukan penyebaran dakwah Yudaisme dengan mereka mengadakan pesta-pesta, makan-makan, minum-minum, dan menari-menari dalam sinagog-sinagog mereka yang pada masa Basidi disebut sebagai stable. Ah, mereka juga tidak lagi mewajibkan ikatan penuh terhadap keyahudian seseorang. Sehingga ini cukup menarik banyak orang yang ingin masuk ke dalam Yahudi, terutama di area Eropa Tengah, Eropa Timur. Yang ini juga mendapatkan implikasi ketika gelombang migrasi sekitar tahun 1880-an ke Amerika yang menciptakan agama Yudaisme ada di tanah Amerika Serikat. Nah, karena gelombang migrasi tersebut seakan-akan orang-orang Yahudi ingin menciptakan semacam dakwah yang cukup
gejolak, cukup bersemangat sehingga muncul beberapa perpecahan di dalam masa Yazid itu, ada yang menerima, ada yang tidak menerima asli. Tapi pada akhirnya demi persatuan mereka di tanah yang baru, mereka bersatu di dalam nama Judaisme Haredi. Nah, pada abad 19-an akhir atau bahkan 1941 hingga 1941, di mana ada momen Holocaust, di mana Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler itu melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap umat Yahudi. Umat Yahudi mendapatkan semacam degradasi populasi jumlah anggota. Dan pasca Holocaust menyebabkan gejolak persaingan antar Yahudi lagi karena alasan yang sama Pak, yaitu ingin mendapatkan umat Yahudi aliran-aliran mereka sebanyak-banyaknya. Kemudian di abad modern, abad 19 hingga saat ini, di mana isu-isu mengenai antisemit atau anti-Yahudi itu mulai muncul. Nah, anggapan dari agama besar di dunia yang kali ini saya ambil dua contoh, yaitu Kristiani dan Islam, mereka mendapatkan tanggapan yang cukup unik. Nah, di Kristiani Protestan, prosesnya sebenarnya cukup secara formal menghormati adanya orang-orang Yahudi. Tapi Protestan membalikan lagi sikap-sikap yang secara individual terhadap sifat antisemit maupun non-antisemit. Nah, tapi di dalam Katolik yang Kristiani Katolik yang masih terintegrasi di bawah-bawah kepemimpinan Paus di Vatikan, dalam surat Vatikan Desember 2015 oleh Paus Fransiskus, menyatakan dengan tegas bahwasanya Katolik menolak gerakan-gerakan antisemit, sehingga mereka dengan yakin mendukung eksistensi dan keberadaan orang-orang Yahudi. Kemudian di posisi Islam, saya bagi menjadi dua, politik dan politik, karena ini cukup berbeda tanggapan mereka. Islam yang non politik dalam arti secara langsung, mereka cenderung tidak menolak adanya orang-orang Yahudi di lingkungan mereka. Tetapi untuk tanggapan-tanggapan individual itu saya rasa juga sama dikembalikan kepada individu masing-masing, karena memang Islam tidak mendapatkan institusi yang terpusat dan tunggal karena di Protestan. Tetapi Islam yang berkaitan dengan politik sebagaimana contoh moderatnya Indonesia, itu orang-orang Yahudi cukup mendapatkan diskriminasi, di mana bangsa Israel tidak pernah mendapatkan kedaulatannya mereka, dan mungkin beberapa daerah yang ada orang-orang Yahudinya, orang-orang Yahudi mendapatkan lokalisasi di mana mereka ditempatkan di tempat-tempat khusus dan berbeda dari orang-orang yang bagaimana umumnya. Tapi politik Islam yang radikal sebagaimana negara Islam Iran, negara-negara yang cukup dekat dengan negara Israel, mereka memerangi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan bahkan mereka menciptakan gerakan-gerakan terorisme seperti Hizbullah, seperti Hamas, dan gerakan-gerakan terorisme lainnya yang memerangi dengan terang-terangan Yudaisme. Terlepas dari periode tersebut, saya kali ini akan melanjutkan pada karakteristik Yudaisme. Nah, di sini ada saya berikan semacam 6 karakteristik tentang Yudaisme. Yang pertama adalah menjunjung tinggi keadilan, karena memang di dalam Torah mereka cukup memerintahkan adil gitu. Oh, tangan dibunuh dibalas dengan tangan, mata dibalas dengan mata, dan seterusnya. Kemudian mereka menjunjung tinggi kemurnian, di mana mereka cukup menolak Yahudi, karena dalam Yahudi sendiri mereka juga mengenal konsep garis keturunan Yudaisme murni dan non murni. Kemudian di dalam Yudaisme mereka ditanamkan untuk nasionalis, di mana mereka bangga atas bangsa mereka yang bangsa Yahudi, bahkan sejak histori dan dari siapa Yahudiisme ada. Kemudian mereka cukup optimis sehingga ini memunculkan semacam sifat mereka yang bersemangat dan gelut dan ulet dalam memperjuangkan kehidupan mereka yang selama ini sangat sering mengalami persekusi dan penganiayaan. Mereka juga orang-orang yang loyalis, di mana mereka akan mendukung orang-orang yang mendukung dia, orang-orang yang berkaitan dengan sebenarnya secara negara, secara formal, gitu. Tapi tidak dengan orang yang mau memerangi mereka tentunya. Mereka juga patriot, di mana mereka tidak akan segan melawan siapapun yang uh, melawan eksistensi mereka, orang yang merugikan mereka, dan bahkan di era kesultanan, di bawah kesultanan Islam, mereka cukup memerangi orang-orang yang berawanan dengan kepentingan negara, sehingga mereka juga saling bahu membahu untuk memerangi musuh negara. Nah, aliran-aliran Yudaisme. Di sini sebenarnya ada banyak aliran Yudaisme, tapi saya akan memberikan 10 aliran yang sebenarnya cukup
nampak perbedaan dan bisa digali lebih. Yaitu di sini ada Karateisme, Yudaisme, Yudaisme Parisi, Yudaisme Saduki, Yudaisme konservatif, Yudaisme humanis, Yudaisme liberal, Yudaisme ortodoks modern, Yudaisme rekonstruksionis, dan Yudaisme reformis. Lanjut mengenai antisemit. Tadi saya sempat menyinggung antisemit karena ini topik yang cukup sensitif dan cukup harus dijelaskan menurut saya. Karena beberapa waktu lalu sebelum saya menyusun presentasi ini ada tokoh public figure yang bernama Ken West yang dia mengomentari tentang antisemit dan dia memunculkan sikap seperti yang antisemit di dalam Twitter dan di dalam Instagram dan berkaitan dengan bisnis-bisnis yang ada yang dia geluti. Apa itu antisemit? Menurut Dewi Ensiklopedia Online mengartikan antisemitisme sebagai istilah modern yang mengatakan kebencian dan permusuhan terhadap keadaan politik dan sosial orang-orang Yahudi. Komunitas dari antisemit adalah penentangan terhadap karakteristik rasial bangsa Yahudi. Sebagaimana penilaian atas rasa tamak, gagasan, kompetisi handal, trade global, suka menyindir dan menjulurkan kelompok kita sendiri. Sehingga antisemit digunakan untuk menjustifikasi kemarahan, segala kekerasan terhadap orang Yahudi. Next. Tokoh-tokoh Yudaisme. Di sini ada beberapa tokoh dan akan saya bagi menjadi 3 menurut stand posisi mereka dan ini cukup menarik sebenarnya kita kali lebih lanjut pada pencerahan abad 18-19-an. Sebelum itu ada Sulaiman bin Jabrul, ada Said bin Yusuf Al-Ayumi, ada Yahuda Al-Lawi, ada Musa bin Maimun, ada Lewi bin Jarsun. Kemudian di sisi kiri non ortodoks yang cukup progresif ada Martin Buber, ada Franz Rosenblick, ada Martin C. Kaplan, ada Abraham Joshua Haskell dan Emmanuel Levinas. Dan di sisi kanan yang ortodoks yang cukup konservatif ada Eliezer Dessler, ada Joseph Solovesik dan Yitzhak Schindler. Nah, ini sudah sampai akhir dan puncak dan mengenai presentasi kali ini yaitu di sini saya tampilkan daftar pustaka bacaan saya sehingga saya harap penonton semua ketika tertarik dapat mempelajari lebih lanjut dan ini daftar pustaka atas penyusun presentasi saya kali ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Saya Denny Chandra. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.